Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Buya Milenial, sebelum terlahir ke alam dunia, ternyata kita mempunyai perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum manusia memasuki alam dunia, ia terlebih dahulu berada di alam kandungan seorang ibu selama 9 bulan. Akan tetapi, ketika diminta untuk mengingat, maka setiap manusia pasti sudah tidak ingat apapun yang terjadi selama di alam kandungan, termasuk janji manusia kepada Allah sebelum ia lahir ke dunia ini. Jika manusia menyanggupi, maka ia akan lahir dan hidup di dunia. Namun jika tidak, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menakdirkannya menjalani kehidupan di muka bumi. Tidak ada yang mengetahui perjanjian tersebut kecuali para nabi dan rasul. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah, padahal Rasul mengajak kamu beriman kepada Tuhanmu, dan Dia telah mengambil janji setiamu jika kamu orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Hadid ayat 8. Lantas, apa sebenarnya isi perjanjian antara Allah dan manusia sebelum dilahirkan ke dunia? Kapan berlangsungnya perjanjian tersebut? Dan kenapa manusia kebanyakan mengingkarinya? Berikut ulasannya. Namun sebelum lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan share. Apa yang kamu tahu, yang lain juga harus tahu. Waktu berlangsungnya perjanjian. Sahabat Buya Milenial, perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berlangsung sejak setelah diciptakannya manusia pertama, yaitu Adam alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Sewaktu menciptakan Nabi Adam, Allah mengusap punggungnya, maka berjatuhanlah dari punggungnya setiap jiwa keturunan yang akan diciptakan Allah dari Adam hingga hari kiamat. Kemudian di antara kedua mata setiap manusia dari keturunannya, Allah menjadikan cahaya yang bersinar. Selanjutnya mereka disodorkan kepadanya. Adam pun bertanya, "Wahai Tuhan, siapakah mereka?" Allah menjawab, "Mereka adalah keturunanmu." Hadis riwayat Al-Tirmizi. Hadis tersebut menjelaskan bahwa janji-janji dan sumpah setia seluruh keturunan Nabi Adam alaihissalam diambil ketika mereka dikeluarkan dari punggungnya Nabi Adam alaihissalam. Isi perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun isi dari perjanjian dan sumpah setia manusia terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berupa kesaksian manusia mengakui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Allah berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Benar, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Sahabat Buya Milenial, kata Allah, "Apakah kamu siap menjadikan aku Tuhan yang kamu sembah? Maka dengan itu aku akan penuhi semua kebutuhanmu. Kalau kamu minta aku beri, kamu sakit aku sembuhkan, kamu butuh aku anugerahkan, kamu ingin rezeki aku tampilkan, kamu salah aku maafkan, kamu dosa aku ampuni." Maka kita katakan, "Ya Allah, siap," tanpa pertimbangan lagi.
Kami yakin kami akan sembah Engkau sebagai Tuhan. Dan ya Allah, mohon nanti saat terlahir kabulkan setiap kebutuhan yang kami harapkan. Kalau kami butuh, kami akan minta. Kalau kami sakit, kami akan mohon disembuhkan. Kalau kami salah, kami akan mohon dimaafkan. Kalau kami berdosa, kami mohon diampuni ya Allah. Itulah perjanjian kita. Maka kita katakan syahidna, ya artinya kami bersyahadat. Untuk itulah Nabi mengatakan setiap yang terlahir itu sudah ada fitrah di dalam dirinya, kecenderungan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Allah akan menetapkan kejadian-kejadian dalam setiap kehidupan manusia dengan tujuan agar meminta dan memohon hanya kepadanya. Perjanjian tersebut berlaku untuk setiap manusia, termasuk para nabi dan rasul, sesuai dengan yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 7 berikut ini. Sumpah serupa juga diambil Allah dari para nabi. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian para nabi-nabi dari kami sendiri dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian-perjanjian yang teguh. Quran Surat Al-Ahzab ayat 7. Perjanjian Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan para nabi dan rasul tentu berbeda dengan manusia biasa. Apabila janji manusia yang diambil adalah tentang menuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka berbeda dengan janji yang diambil dari para nabi dan rasul, yaitu tentang keteguhan hati satu sama lain, menyampaikan risalah tauhid serta tugas-tugas kenabian mereka. Dalam kitab Tafsir Al-Tabari, karya Jarir Al-Tabari menyebutkan bahwa janji yang diambil dari para rasul adalah tentang pertama kalinya Nabi Muhammad SAW diciptakan, namun yang paling terakhir diutus. Lantas, mengapa kemudian manusia ingkar janji, menyimpang dan kufur? Sahabat Buya Milenial, setelah terlahir ke dunia, kebanyakan manusia dibuat lalai dengan janji yang telah mereka lakukan sebelum lahir tersebut karena terlalu sibuk dengan urusan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, yaitu keesaan Tuhan." Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Itulah sifat manusia. Mereka lupa atas janjinya sendiri di hadapan Rabb mereka. Makanya Allah mengutus para rasul untuk mengingatkan janji itu, sehingga tidak ada hujah bagi mereka untuk tidak beriman saat ditagih janji pada hari kiamat kelak. Oleh sebab itu, diciptakan para nabi dan rasul untuk mengingatkan manusia tentang janji tersebut, karena kelak janji itu akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat. Kedua kaki seorang hamba tidaklah beranjak dari tempat hisapnya pada hari kiamat hingga ia ditanya mengenai 4 hal. 1. Umurnya, untuk apakah ia habiskan? 2. Jasadnya, untuk apakah ia gunakan? 3. Ilmunya, apakah telah ia amalkan? 4. Hartanya, dari mana ia peroleh dan dalam hal apa ia belanjakan. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan At-Tirmizi. Wallahu a'lam bishawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.